warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B2 BK 2022 akan menampilkan sebuah video untuk memenuhi tugas akhir pendidikan agama Islam IKIP Siliwangi. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Nama saya Nur Fauzan Saktiawan dengan nomor NIM 22010178. Nama saya Ilham Ansyari Ramdan dengan nomor NIM 22010303. Nama saya Fauzi Ahmad Hidayat dengan nomor NIM 22010273. Saya Muhammad Rizal Sahid Rahman dengan NIM 22010097. Halo, nama saya Muhammad Hilmi Al-Murafiz dengan NIM 22010194. Nama saya Muhammad Dafa Afrizal, NIM 22010105. Nama saya Jmiali Kabeliana Sohenda dengan nomor NIM 22010121. Perkenalkan, nama saya Anggi Devina Rahayu dengan NIM 22012215. Jadi teknisnya teh ini kan udah ada ya permasalahannya gitu, permasalahan yang tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan yang kayak gitu. Nah, dari permasalahan itu yang ada di masyarakat, nanti kita sambil studi lapangannya teh. Jadi misalnya nih di lapangan teh ada orang yang kelaparan. Nah, maka kita masuknya ke pilihan yang tanpa kelaparan gitu. Nah, dari permasalahan tanpa kelaparan itu kita harus ngambil sebuah solusinya teh apa gitu dari kita teh. Nah, sehingga si solusinya itu bentukannya produk sama si produk ataupun jasa dari si solusi yang nanti bakalan kita ambil gitu. Nah, itu terus tadi gitu prosesnya itu proses untuk pembuatan video mulai dari pembuatan, kita lagi diskusi, terus studi lapangannya, terus pas wawancara nanti itu mah yang terakhir kan. Jadi disimpannya teh di akhir si video testimoninya teh sebutnya teh, tapi 3 orang 3 narasumber. Aku teh belum tahu juga bentuk dari nanti testimoninya teh mau kayak gimana. Dari testimoni kita udah melakukan takutnya testimoninya teh, oh iya ini tadi kita udah ngasih solusinya teh takut pas dipakai sama mereka. Jadi kan bingung nanti testimoni maka semuanya juga pasti bakalan pas mereka rasain dulu. Nah, itu yang jadi permasalahannya teh. Masa iya harus dulu dirasain sama mereka? Kayak bentukan kita tadi kan kalau misalnya mau ngambil yang setaraan gender, Jadi intinya si orangnya tuh udah ngerasain jasa kita. Iya, udah ngerasain jasa kita. Nah, emang oke dong, misalkan kudu ada video dan cukup kan maksudnya yang penting mah aya pembahasan soal agama mah gitu di tema eta teh. tapi kayaknya mah obrolan yang tentang agamanya mah ya pas kita nanti ini bikin video Sendiri bentukan dari si produk kita nggak usah sesuai dengan pandangan agama, nggak usah apa-apa. Jadi sepakat juga kalau misalnya ngambil namanya kesetaraan gender. Itu mana we itu mah? Orang baca pendeknya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur. Terus berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Terus konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan. Sudah lama nu handap-handap mah hese sih. Ekosistem kelautan coba. Lu di cimahin lagi laut. Laut mana? Kayak empang. Ya Pak.
Sekarang dulu sih jika pendidikan berkualitas maka kesejahteraan gender, kesetaraan gender. Nggak apa-apa. Kan pas kuliah kita ngambil kesalahan gender dia kayak ini kuliah seumuran. Biar keseumuran. Yang biasanya kesetaraan gender gitu mah jangan open minded biasana. Open minded itu pengakuan mana? Ya baru dak cinta Allah. Cinta ikin. Maksud orang teh kesetaraan gender teh ame si wawancara nate ka jiga saumuran urang deui geuning. Kita yang ini yang ngecampur kayak bisa banyak. Jadi sekarang gender nih Atau pendidikan berkualitas sekurang dua eta sih mungkin. Hiji sih Maksudnya teh di antara dua eta. tinggal bikin pertanyaan mas. Coba Berkurang sama dalilnya paling ya itu mah sebenarnya. Tapi kan jujur kan ya kayak masalah yang lagi misalnya apa? Yang kalau mau tadi yang kesetaraan gender yang masuk itu tentang keadilan di dalam rumah tangga sih gitu. Masuknya ke dalam independensi finansial seorang rumah tangga. Jadi jangan sampai kita ngadain soal rumah tangga. Iya enggak. Tentang kebolehan enggak, jadi tentang kebolehan seorang istri boleh memang ini apa sih itu independen dalam mencari keuangan di dalam si rumah tangga. Dari segi agamanya kalau itu kayak bisa ngambil kan atas izin suaminya boleh nggak sih? Kan dari segi agamanya ada tuh bahasan nggak boleh ini kalau kayak itu kan suka ngomong sama suami kalau nggak boleh pakai ya udah enggak gitu. Dari segi agamanya pasti ada. Kayak tahu Tapi nih ya, waktu pas aku belajar tentang kesetaraan gender, jadi perempuan tuh boleh cari nafkah kayak gitu dalam konteks tadi konsensus teh sebuah kesepakatan dalam rumah tangga gitu. Jadi tetap harus ngobrol gitu. Memang dibolehkan kok semuanya juga ada kok atau itu bentuk fisik nabi-nabi kita yang perempuan juga mereka sama kan gitu. Nabi gak ada perempuan. Bukan nabi apa itu? Nabila. Perempuan Nabila coy. Nabi perempuan aja nggak mau. Bukan nabi, sih namanya Istri Nabi atau gimana? ya gitulah gitu. Pokoknya orang-orang terdahulu dari kita. Anda punya masalah? Iya. Sulit keuangan? Pengen jalan-jalan nggak punya uang? Betul. Usaha Anda kurang lancar? Iya. Tenang saja. Itu masalah Anda, bukan masalah. Jadi permasalahan dari kelompok kami yaitu membahas tentang kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender ini di dalam masyarakat lebih kepada membahas tentang seorang istri atau seorang perempuan yang tidak boleh bekerja setelah mereka melanjutkan kehidupannya yaitu dalam sebuah pernikahan. Nah, di dalam sebuah pernikahan ini nanti kami di sini akan memberikan solusi-solusi konkret kepada masyarakat sehingga solusi ini bisa dipakai oleh masyarakat, tentunya juga dipakai oleh seorang istri. Nah, karena kita ketahui bahwa seorang perempuan atau seorang istri ketika mereka sudah menikah itu jenjang karirnya itu berhenti ketika mereka sudah menikah. Sedangkan kita bisa melihat bahwasanya seorang laki-laki atau seorang suami ketika mereka sudah menikah jenjang karirnya itu bisa terus sampai mereka selesai dalam kehidupannya. Nah, sehingga kami dari kelompok kesetaraan gender membahas dan memberikan solusi untuk masyarakat sehingga nanti bisa dipakai oleh masyarakat luas. Kelompok kami untuk masalah kali ini kami memberikan sebuah jasa kepada narasumber kami agar bisa membuatkan akun online shop agar dia bisa tetap bekerja di rumah dan bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri kepada suaminya. Dalam teks hadis tentang bekerja, mungkin dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk bekerja.
Nabi Muhammad SAW sendiri memandang bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri tidak hanya baik, tetapi termasuk teladan kenabian. Terlebih setiap pekerjaan dalam bentuk apapun yang membuatnya terhindar dari meminta pada orang lain juga adalah baik di mata Nabi Muhammad SAW. Artinya dari Mikdam radhiyallahu bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada makanan yang dikonsumsi oleh seseorang yang lebih baik dari hasil jerih pekerjaan tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam selalu memakan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Sahih Bukhari nomor hadis 2111. Karena ada sebuah penjelasan yang mengatakan dari Ka'ab bin Ujrah berkata, suatu saat ada seorang yang lewat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu para sahabat melihat kekuatan dan kecekatannya yang mengagumkan mereka. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, andai saja kekuatan dan kecekatan ini digunakan untuk di jalan Allah," kata mereka. Lalu kata Nabi Muhammad, menimpali mereka. Apa kata Nabi Muhammad? Jika dia keluar bekerja untuk anak-anaknya yang masih kecil, maka dia sesungguhnya berada di jalan Allah. Jika dia keluar untuk membantu kedua orang tuanya yang sudah renta, jika dia keluar untuk memenuhi kebutuhan dirinya, maka ia juga berada di jalan Allah. Tetapi jika dia keluar bekerja untuk sebuah mempertontonkan kehebatan dirinya dan kesombongannya, maka ia sedang berada di jalan setan. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah bersabda, barang siapa mengerjakan kebajikan atau kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan. Pokok persoalan dari ketiga teks hadis ini menurut penulis buku Qiraah Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir adalah soal bekerja dalam bentuk apapun selama halal untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Ketiga teks hadis ini sebagaimana hadis-hadis di atas mengenai amal solih adalah menyapa manusia siapapun, laki-laki maupun perempuan. Karena itu bagian dari perintah teks-teks hadis tersebut di atas. Tentu saja praktik dari bekerja sebagai implementasi amal solih ini tergantung pada konteks sosial tertentu, kapasitas dan kemampuan seseorang, serta pilihan-pilihan yang tersedia. Namun menyisihkan seseorang, apalagi melarangnya hanya karena berjenis kelamin perempuan adalah sesuatu yang sama sekali tidak sesuai dengan ajaran dasar Al-Quran maupun teladan Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Demikianlah perempuan bekerja dalam tafsir mubadalah baik dari Al-Quran maupun hadis. Jika merujuk dalam ajaran Islam, bekerja merupakan hak bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Di dalam Al-Quran tersendiri itu, kata bekerja sering disebut sebagai amalan. Kata ini adalah kata yang selalu disebut beriringan dengan kata amanah, yang berarti beriman. Artinya, bekerja tidak hanya penting dalam Islam, tetapi merupakan perwujudan langsung dari keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Tidak tanggung-tanggung, menurut Faqihuddin Abdul Qadir, iring-iringan dua kata ini disebut lebih dari 56 tempat dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini menyapa laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang utuh atau mukhalaf. Nah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khalifah fi al-ard, dan karena itu dituntut beramal soleh serta berhak atas hasil dan dampak dari semua amal soleh tersebut. Ada 4 ayat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 195, Quran Surat An-Nisa ayat 124, Quran Surat An-Nahl ayat 97, dan Surat Ghafir ayat 40. Bahkan secara tegas dan eksplisit dalam surat tersebut menyebutkan perempuan untuk mengikis budaya diskriminatif yang meminggirkan perempuan dari ranah bekerja atau amalan. Dengan demikian,
Ayat-ayat ini menunjukkan betapa pentingnya konsep amalan atau bekerja sebagai salah satu karakter dasar orang muslim dan muslimah. Ya, tentu saja kata amala di sini berarti luas ya. Dalam Al-Quran, kata ini selalu digandengkan dengan atribut salihah. Nah, yang berarti kebaikan ya. Sering dalam bahasa Indonesia sudah sering mengenal ungkapan amal salih, yang berarti segala tindakan, perbuatan, dan pekerjaan yang bersifat baik dan melahirkan hasil serta dampak bagi kehidupan. Nah, ia bisa berupa ibadah vertikal dan ritual, di mana hanya berkaitan relasi seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ibadah horizontal dan sosial, berkaitan relasi dengan manusia dan alam, atau bisa juga keduanya sekaligus, ibadah vertikal sekaligus horizontal. Nah, ritual sekaligus sosial juga. Nah, bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, apalagi ditambah bisa bisa membantu orang lain, adalah termasuk ibadah sosial ya, termasuknya ke situ. Jika hanya bersifat horizontal tanpa ikatan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika diniatkan patuh dan tunduk kepadanya, ia bisa bernilai ibadah ritual vertikal di samping ibadah sosial horizontal. Kita tahu dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10 sendiri memanggil orang-orang yang beriman sesudah beribadah sholat untuk segera bertebaran di muka mencari rezeki dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di beberapa ayat lain seperti Quran surat Al-Mulk ayat 15, Toha ayat 53 sampai 54, Al-A'raf ayat 10. Al-Quran juga bercerita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghamparkan berbagai sumber daya dan jalan bagi manusia dalam meminta rezeki. Ayat-ayat ini tentu saja tidak secara khusus menyapa laki-laki, melainkan bagaimana ayat-ayat keimanan dan amal soleh yang lain. Ayat-ayat yang sama juga menyapa para perempuan muslimah untuk aktif beramal dan bekerja mencari rezeki dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana menyapa para muslim laki-laki perempuan juga dalam tafsir mubadallah. Karena itu bagian dan perintah ayat-ayat Al-Quran tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa IKIP Siliwangi karena saya merasa terbantu. Saya sebagai ibu rumah tangga dengan beragam kegiatan, mulai dari mengurus anak, lalu memasak, beberes rumah, dan melakukan hal-hal domestik lainnya, saya tetap dapat penghasilan dari bisnis online yang saya jalani. Saya akan merekomendasikan program ini kepada teman-teman sesama ibu rumah tangga agar mereka memiliki penghasilan dari rumah juga dari program yang diberikan ini. Segitu saja dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.